Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tribona Ramadhani dengan NIM 2410952005 dari kelas Elektro A semester pendek. Sini saya akan menjelaskan tentang op-amp sebagai inverting amplifier. Jadi sini ada teori dan eksperimennya. Adapun inverting amplifier itu dia berarti eh, arus yang mengalir melalui dari kaki negatif dan positif amplifier itu akan berbeda. Adapun beda fasanya itu adalah 180 derajat. Jika dilihat dari rangkaian ini, itu dapat kita hitung Vin atau sinyal sinusoidal amplitudo 200 mikrowatt, frekuensinya 10 kHz, kemudian R1-nya ada 1 kilo ohm, kemudian ada resistor feedback ada 5,6 kilo ohm. Untuk mencari VR sendiri, di sini bisa dicari dengan rumus min RF per R1 dikali Vin. Setelah kita masukkan nilai-nilai yang ada pada rangkaian ini, maka akan didapatkan hasilnya Vout-nya itu adalah min 1,12 volt. Untuk alur dari masuknya arus pada rangkaian ini adalah pertama, arus akan masuk dan melewati resistor 1, kemudian ketemu dengan kaki inverting amplifier dan juga resistor feedback. Sedangkan untuk kaki non-invertingnya langsung ke ground. Nanti outputnya akan keluar dari sini. Nah, untuk selanjutnya ada alat dan komponennya. Yang pertama ada function generator. Ini gunanya untuk memasukkan sinyal input. Di sini kita setting sinyalnya itu sinusoidal 10 kHz dengan amplitudo 200 mikrowatt. Selanjutnya ada osiloskop yang nantinya akan menampilkan sinyal dan juga mengeluarkan dan juga menghitung berapa besar-besarannya. Di sini kita setting channel 1 itu untuk sinyal input, nanti akan keluar berwarna kuning, dan juga channel 2 untuk output, dan keluarnya akan warna biru. Selanjutnya ada catu daya, ini sebagai sumber tegangannya. Di sini catu dayanya 15 volt, dengan datasheet op-ampnya LM741, daya rentangnya 10 volt minimal, dan 22 volt itu maksimal. Jadi kita boleh pakai selain 15, cuman di sini kita setting menjadi 15 volt. Kemudian ada IC op-amp LM741, di sini adalah objek yang akan kita amati. Kemudian resistor itu untuk menghambat arus dan juga kabel untuk penghubung komponen-komponen. Nah, nanti rangkaiannya akan kita susun seperti ini. Di sini ada dua resistor, ada op-amp, kemudian dihubungkan dengan kabel, dengan jumper dan juga kabel, sehingga eh, nantinya akan tersusun rangkaian seperti yang ada pada gambar ini. Nah, nanti ketika rangkaian ini dihubungkan dengan osiloskop, osiloskop akan mengeluarkan sinyalnya seperti ini. Nah, seperti yang sebelumnya kita setting, untuk warna biru itu adalah sinyal inputnya. Mohon maaf, untuk warna biru itu output dan sinyal inputnya warna kuning. Jadi ini adalah outputnya dan yang kecil ini adalah inputnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara kerja op-amp. Op-amp atau operasional amplifier ini berfungsi sebagai operator matematis dari suatu tegangan listrik. Nah, ini dia itu digunakan untuk mengalihkan, membagi, dan juga menjumlahkan serta mengurangi, lalu juga mengintegralkan dan mendiferensialkan sinyal listrik atau tegangan listrik. Nah, di sini tuh ada eh, komponen-komponen dari op-amp. Nah, ini bentuk op-ampnya dan ini pinnya. Sini ada kaki satu itu balance, kemudian kaki duanya inverting input, kaki tiga adalah non-inverting input, sini ada V-minnya, sini ada V plusnya, yang 8 no connection, 6 output, dan 5-nya itu balance-nya lagi. Ini pin-pin dari op-amp yang terlihat di gambar ini. Nah, adapun fungsi tiap pin itu adalah di sini. Jadi balance itu dia berguna untuk
kita pakai saat ingin mengeliminasi tegangan offset dengan cara menambahkan tegangan ke pin 1. Jadi kalau kita ingin mengeliminasi tegangan offsetnya, kita tambahkan tegangan itu ke pin 1, yang itu nama pinnya adalah balance. Kemudian ada yang nomor 2 ada inverting input. Di situ dia berguna untuk merupakan bagian positif dari sinyal input yang nantinya dia akan menjadi bernilai negatif pada sinyal output. Untuk kaki 3 itu adalah non-inverting input. Di sini bagian positif dari sinyal input dan dia akan tetap bernilai positif pada sinyal output. Selanjutnya ada Femin, itu dihubungkan ke sumbu negatif pada satu daya. Kemudian kaki 5 itu balance, dipakai saat ingin mengeliminasi tegangan offset dengan cara menambahkan tegangan ke pin 5. Jadi atau kalau kita ingin mengeliminasi tegangan offset, kita bisa menambahkan tegangannya ke pin 1 dan ke pin 5. Kemudian ada output, terminal atau pin untuk sinyal output yang dia akan mengeluarkan sinyalnya. Kemudian plus itu nanti dihubungkan ke sumbu positif pada satu daya. Untuk nomor 8 ini dia biasanya tidak digunakan. Nah, di sini ada terlihat op-ampnya. Ini pin-pinnya sama seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, selain itu ada op-amp ideal. Op-amp ideal ini merupakan bentuk pendekatan yang digunakan untuk menganalisis rangkaian yang di dalamnya terdapat op-amp. Nah, asumsi-asumsi pada op-amp ideal itu untuk penguatan sinyalnya besar atau A, itu tak hingga resistansi inputnya atau RI juga tak hingga, kemudian resistansinya itu adalah 0. Selanjutnya, op-amp sebagai penguat membalik atau inverting amplifier. Nah, di sini di rangkaian ini, pin non-inverting itu digroundkan, kemudian VI-nya itu dihubungkan ke pin inverting melalui R1. Kemudian nanti resistor feedbacknya dihubungkan dengan pin inverting dan juga pin output. Di sini ada contoh soal, terdapat rangkaian resistornya itu 10, R1-nya 10, RF-nya 25. Kemudian jika VI atau V inputnya 0,5, hitunglah tegangan output arus yang melalui resistor. Di sini kita bisa cari V0-nya terlebih dahulu, di mana rumus V output itu adalah resistor RF per R1 dikali dengan VI. Sini sudah kita ketahui RF-nya adalah 25 kilo dan juga R1-nya adalah 10 kilo dikalikan dengan tegangan inputnya 0,5 diketahui di soal, dapatkan hasilnya 5 volt. Untuk I2, selanjutnya kita cari I2 dengan rumus P1 kurang V0 per RF. Ini 0 dikurang min 5 dibagi 5, dapatkan hasilnya 0,0002 ampere atau 200 mikroampere. 200 mikroampere. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.